Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan sebuah materi dengan tema penempatan dan orientasi sumber daya manusia. Kami beranggotakan saya sendiri, Nurul Padilla, dan Iksan Saifullah Sagala, Indra Puspitasari, Hotmanisa Intan Pratiwi, Jelisa Mita Utami. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Indra Puspitasari. Kepada Indra Puspitasari, saya persilahkan. Pengertian orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Mondi 2008. Sedangkan menurut Goldthorpe 1968, orientasi adalah sebuah pekerjaan terhadap seorang individu berdasarkan harapannya yang diwujudkan dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Merlin Lewis 1980, orientasi berarti penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Tujuan orientasi: A. Membentuk kesan yang menguntungkan pada karyawan dari organisasi. B. Menyampaikan informasi mengenai organisasi dan pekerjaan. C. Meningkatkan penerimaan antar pribadi oleh rekan-rekan kerja. D. Mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. E. Memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. F. Usaha-usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Materi orientasi. Menurut Fahmi 2013, suatu program pengenalan mencakup 4 hal utama, yaitu 1. Aspek organisasional. Telah dikemukakan di atas bahwa salah satu sasaran program pengenalan adalah para pegawai baru dalam waktu yang relatif singkat memahami kultur, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan organisasi. Pemahaman tersebut diharapkan berakibat pada terjadinya berbagai penyesuaian yang diperlukan oleh para pegawai baru yang bersangkutan. 2. Kepentingan pegawai baru. Telah ditekankan di muka bahwa penyelenggaraan program pengenalan bersifat dua arah, artinya melalui program pengenalan itu bukan hanya berbagai kewajiban pegawai baru itu yang diketengahkan. Akan tetapi, apa yang menjadi haknya pun pada kesempatan itulah dijelaskan. Manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Weather dan Davis 1996 adalah sebagai berikut. A. Mengurangi kecemasan karyawan. B. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. C. Karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. D. Mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. E. Karyawan baru menjadi lebih mandiri. F. Karyawan baru menjadi lebih baik. G. Mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Tahap orientasi. 1. Perkenalan. 2. Penjelasan tujuan perusahaan. 3. Sosialisasi kebijakan. 4. Jalur komunikasi. 5. Proses monitoring. Keuntungan orientasi. Menurut Shimamura dalam Wahyudi 2012, usaha-usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Praktek SDM sebagai berikut mengandung sarana-sarana mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan lebih efektif. Beberapa studi penelitian dan survei atas pemberi kerja melaporkan bahwa sosialisasi dari karyawan-karyawan baru dan komitmen awal mereka pada perusahaan secara positif dipengaruhi oleh orientasi. Baiklah, untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Jelisa Mita Utami. Kepada Saudari Jelisa, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jelisa Mita Utami. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian penempatan sumber daya manusia.
Penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer lini. Biasanya, penyediaan karyawan dalam konsultasi dengan tingkat manajer lini yang lebih tinggi, memutuskan penempatan masa depan untuk setiap karyawan. Tujuan penempatan, menurut B. Siswanto Sastro Hadiwaryo, yang dikutipkan oleh Suwarno 2013, diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria. Ada 3, yang pertama kemampuan, yang kedua kecakapan, yang ketiga keahlian. Bentuk-bentuk penempatan. Menurut Fahmi, terdapat 3 bentuk penempatan. Yang pertama promosi, yang kedua alih tugas, yang ketiga domisi. Prinsip-prinsip penempatan sumber daya manusia. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan karyawan ada 8. Yang pertama prinsip kemanusiaan, yang kedua prinsip demokrasi, yang ketiga prinsip the right man on the right place, yang keempat prinsip equal labor equal labor, yang kelima prinsip kesatuan arah, yang keenam prinsip kesatuan tujuan, yang ketujuh prinsip kesatuan komandan, yang kedelapan prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Keuntungan dan kelemahan penempatan sumber daya manusia. Keuntungan penempatan. Banyak orang yang berpendapat bahwa penempatan merupakan akhir dari proses seleksi. Menurut pandangan ini, jika seluruh proses seleksi telah ditempuh dan lamaran seorang diterima, akhirnya seorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pula. Pandangan demikian memang tidak salah sepanjang menyangkut pegawai baru. Hanya saja teori manajemen sumber daya manusia yang mutakhir menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, akan tetapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Berarti konsep penempatan mencakup promosi, transfer, dan bahkan domisi sekalipun. Kelemahan penempatan sumber daya manusia. Terdapat sejumlah kelemahan dalam penempatan. Misalnya dalam promosi staf dengan mempertimbangkan senioritas. Cara ini mengandung kelemahan, terutama pada kenyataan bahwa pegawai yang paling senior belum tentu merupakan pegawai yang paling senior, belum tentu merupakan pegawai yang paling produktif, juga belum tentu paling mampu bekerja. Kelemahan tersebut memang dapat diatasi dengan adanya program pendidikan dan pelatihan, baik yang diperuntukkan bagi sekelompok pegawai yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, maupun yang secara khusus diperuntukkan bagi pegawai senior tertentu yang akan dipertimbangkan untuk dipromosikan. Kesimpulan dari materi di atas dapat kami simpulkan. Yang pertama, orientasi dan penempatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk dapat menunjukkan kinerjanya dengan memaksimal dan produktivitas kerja yang diharapkan. Yang kedua, meskipun dalam promosi, transfer maupun domisi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, bukan karyawan baru, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatan yang baru. Yang ketiga, memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun, mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan terkait masalah ini.
interpersonal dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. Untuk itulah orientasi masih harus terus dilakukan ketika ditempatkan di bidang yang baru. Baiklah, kami rasa itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.